Shalom buat anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, anak-anak yang Amang kasihi. Renungan untuk kita ya pada hari Minggu ini ya terambil dari Matius 9 ya ayat 35 sampai 38. Sekali lagi Amang ulangi, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikian firman Tuhan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi ya, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan pada hari ini, Amang mau tanya ini sama adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang pernah ya berdoa untuk temannya ya? Berdoa untuk temannya ya yang sedang sakit ya? Atau ada di sini anak-anak sekolah minggu yang mungkin melihat temannya sedang merasa sendirian, sedang merasa sedih ya? Siapa yang pernah melihatnya? Ya, tentu kita semua pernah melihat teman kita yang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik ya? Kita itu ya harus mendoakan mereka dan menyemangati mereka apabila mereka sedang bersedih atau tidak ada teman. Kita bisa menemani mereka, kita bisa menyemangati mereka, dan ketika mereka sedang bersedih, kita mungkin bisa mendengarkan cerita mereka dan memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka boleh semangat lagi dan boleh bersukacita lagi. Nah, itu jugalah yang ingin diajarkan firman Tuhan pada hari ini ya, yang dimana firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang belas kasihan Yesus pada banyak orang dan ajakannya yaitu untuk kita, bagi kita untuk ikut menjadi pekerjanya. Jadi intinya yaitu sekali lagi belas kasihan Yesus kepada banyak orang dan ajakan bagi kita untuk ikut menjadi pekerjanya. Jadi di sini Jadi di sini firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang belas kasihan Yesus kepada orang banyak nih adik-adik ya. Ya, jadi pada waktu itu ya Yesus berkeliling dari semua kota dan dari semua desa. Ia mengajar juga dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, tadi katanya kan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Artinya Yesus pun memiliki belas kasihan juga kepada mereka, karena mereka katanya lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, artinya mungkin kita tahu di sini karena orang banyak itu diumpamakan seperti domba dan Tuhan Yesus itu adalah gembala mereka. Ya, lalu katanya kepada murid-muridnya, ya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, jadi ya di sini ya, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang banyak. Dia menyembuhkan mereka, dia mengajar mereka tentang kerajaan Allah, dan dia memiliki hati yang penuh dengan cinta kasih ya, sehingga dia mau menolong orang-orang itu.
Nah, itu juga lah yang ingin diajarkan kepada kita, bahwa kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasih, ya. Hati yang penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan, ya. Karena di sini juga ya poin-poin utamanya yang dapat kita ambil ya dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu Yesus peduli dan melayani. Jadi tadi di ayat 35 tadi kita sudah membaca ya bahwa Yesus itu peduli dan melayani, yang dimana tadi dia itu Yesus itu berkeliling dari semua kota dan dari semua desa untuk mengajar, katanya tadi kan, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit, ya. Dimana Yesus itu memiliki hati yang peduli dan hati yang mau melayani kepada semua orang, ya. Dia tidak hanya melayani kepada murid-muridnya saja. Dia tidak hanya melayani kepada orang-orang di sekitarnya saja, tapi untuk semua orang. Yesus itu peduli dan Yesus itu memiliki hati yang ingin melayani semua orang, ya. Itu tadi di ayat 35, ya. Kemudian hati Yesus yang penuh belas kasihannya di ayat 36. Melihat orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, ya. Jadi kita di sini anak-anak sekolah minggu, ya, diajak ya untuk memiliki mata dan hati seperti Yesus, ya. Itu peka dan kasihan saat melihat teman atau orang lain yang sedang kesusahan, ya. Jadi ketika ada teman kita ya adik-adik ya yang sedang dalam kesendirian atau dia sedang sakit, ya, mari kita berdoa untuk mereka dan mari kita temani mereka yang sedang dalam kesendirian. Jika mereka sedang sedih, maka marilah kita hibur mereka. Kita ajak mereka bermain ya adik-adik ya. Kita ajak mereka bermain. Kita ajak mereka untuk bermain bersama dengan kita sehingga kita dan mereka pun bisa sama-sama bersuka cita. Ya, ketika ada makanan kita yang berlebih, ya, ketika ada teman kita yang tidak membawa bekal di sekolah, contohnya adik-adik, ya, ketika dia melihat, ya, ketika kita melihat mereka yang tidak membawa bekal ke sekolah, ya, maka milikilah hati yang penuh dengan belas kasih, ya, hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita akan mau saling berbagi, sehingga kita akan bisa membagikan ya berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita, yaitu melalui makanan dan minuman ya yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya dimanapun kita berada, ya. Karena tadi kita diajak juga sekali lagi, yaitu untuk peka dan kasihan saat melihat teman atau orang lain yang sedang kesusahan. Jadi ketika ada teman kita atau orang lain yang sedang dalam kesusahan atau sedang dalam mereka bersedih, ya, mari kita bantu dan tolong mereka sebisa kita, ya. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai dan menyayangi anak-anak atau orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, ya. Jadi di ayat 36 ini ya ditekankan bahwa kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memiliki hati yang penuh dengan damai, ya. Kemudian yang berikutnya ya, tuaian banyak, pekerja sedikit. Di ayat 37 tadi kan Yesus memberikan perumpamaan katanya tadi tentang ladang yang sudah menguning dan siap dipanen. Artinya apa itu Amang? Tuaian banyak, pekerja sedikit. Nah, inilah artinya adik-adik. Artinya adalah banyak orang di dunia ini yang belum mengenal kasih Yesus. Tetapi orang yang mau menceritakan tentang Yesus masih sedikit. Ya. Artinya ya sama seperti domba yang tidak bergembala itu, Tuhan Yesus itu datang kepada orang banyak itu untuk menolong mereka, untuk mengajar mereka, untuk menyembuhkan mereka. Demikian juga lah halnya dengan kita, ya. Kita harus mampu memberitakan firman Tuhan itu kepada teman kita, ya. Artinya dengan cara apa, Mang?
dengan cara ketika mereka sedang dalam kesendirian tadi, ketika mereka sedang dalam kesusahan, atau nih ketika mereka sedang dalam tidak bisa mengerjakan PR nih, contohnya di sekolah, mereka tidak mengerti. Mari kita bantu mereka. Mari kita tolong mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka pun akan sangat bersuka cita ketika mereka ditolong oleh kita, ketika kita mau menolong mereka, sehingga mereka yang tadinya tidak mengerti ya mata pelajaran tertentu menjadi mengerti ya. Kemudian di sini kita juga harus mau menceritakan kasih Tuhan Yesus itu ya kepada orang banyak ya, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, terutama kepada orang tua kita ya, terutama kepada orang tua, keluarga, saudara, teman dan sebagainya ya. Artinya di sini sehingga apa? Sehingga nantinya ketika kita sudah menceritakan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan ya dalam kehidupan kita, kita boleh semakin bersuka cita, boleh semakin bersyukur dan boleh semakin dipenuhi dengan damai dan berkat yang daripada Tuhan, karena kita sudah menceritakan berkat yang daripada Tuhan itu kepada orang lain ya, apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kepada kita ya. Dan kita juga harus mau ya menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Sekali lagi, kita harus mau menjadi orang-orang yang mau menceritakan kasih Tuhan Yesus itu ke dalam hati dan pikiran orang-orang lain melalui perkataan, perbuatan kita ya. Kemudian yang berikutnya ya, kita juga harus mau ini berdoa dan mengambil bagian ya, ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya di sini berdoa dan mengambil bagian, artinya Yesus meminta murid-muridnya berdoa ya agar Bapa mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu ya. Jadi artinya yaitu kita juga harus bisa mengambil bagian. Dengan cara apa, Mang? Kita bisa mengambil bagiannya dengan cara mendoakan para hamba Tuhan atau misionaris, sehingga kita bisa belajar menjadi pekerja kecil ya melalui tindakan kasih kita sehari-hari ya. Kita harus mau mendoakan, contohnya yang lain lagi nih, kita harus mau mendoakan musuh kita harus mau mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita, sehingga apa? Sehingga Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga Bapa akan semakin senang, karena itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya adik-adik ya, sehingga itulah teladan yang diberikannya kepada kita ya. Kita harus memiliki hati yang belas kasih, kita harus memiliki hati yang mau menolong, kita harus mau memiliki hati yang penuh dengan cinta damai yang daripada Tuhan, sehingga apa? Sehingga Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita ya. Tadi Amang sudah jelaskan, ketika ada teman kita yang butuh bantuan karena mereka tidak mengerti ya akan pelajaran tertentu, mari kita tolong. Ketika ada teman kita yang tidak mengerti, yang tidak memiliki makanan ya di sekolah atau tidak ada membawa bekal, mari kita berbagi makanan kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga kita meniru teladan Tuhan Yesus ya. Meniru teladan Tuhan Yesus yang bukan hanya melihat secara jasmani tapi juga melihat secara rohani ya. Artinya mari kita buka mata hati dan pikiran kita untuk mau menolong orang lain dan mau menolong teman-teman di sekitar kita ya yang dalam kesulitan, sehingga kita bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan Yesus Kristus yang dimana tadi kita juga disuruh ya untuk menjadi pekerja ya, dimana tadi kita disuruh menjadi pekerja ya. Jadi kita disuruh untuk menjadi pekerja ya. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian
supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Artinya kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Menjadi berkat bagi teman-teman kita, sekali lagi menjadi berkat bagi keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekeliling kita dimanapun kita berada. Meskipun kecil, ya, meskipun kecil yang kita perbuat, tapi apabila kita melakukannya dengan sukacita dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan kasih daripada Tuhan, maka kebaikan yang sudah kita tanam itu, kebaikan yang sudah kita perbuat kepada orang lain itu, pasti Tuhan akan memberikannya berkali-kali lipat, ya, menggantikannya nanti, ya, ketika kita berbuat kebaikan, ya, walaupun tidak langsung ada imbalannya, tapi percayalah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran, ya. Jadi di sini sekali lagi pesannya untuk anak-anak, mari kita belajar, ya, memiliki hati yang penuh belas kasih, ya, seperti Yesus, ya. Anak-anak juga bisa menjadi pekerja di ladang Tuhan dengan cara yang sederhana, seperti, ya, menghibur teman yang sedih, ya, mendoakan orang tua kita yang sedang sakit, ya, contohnya, dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, ya, lewat perbuatan dan tingkah laku kita, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya dan menjadi kemuliaannya dalam kehidupan kita, ya, sehingga Tuhan bisa memakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena hidup kita ini harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jangan hanya untuk diri kita sendiri, jangan hanya untuk di keluarga kita saja, tapi marilah kita menjadi berkat untuk orang lain, sehingga kita mampu menyebarkan kasih Tuhan itu, sehingga Tuhan akan semakin senang melihat anak-anaknya yang senantiasa taat akan firman-Nya dan mau memberitakan firman-Nya dan kasih-Nya kepada orang lainnya, terutama pada teman-teman kita, ya, yang sedang dalam kesulitan, baik dalam bersedih, ya, keluarga kita yang sedang sakit, mari kita doakan mereka dan semuanya segala macamnya. Marilah kita menjadi berkat bagi mereka, menjadi pembawa sukacita bagi mereka, sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi pekerja di ladangnya Tuhan, ya, sehingga kita bisa menjadi pekerja di ladangnya Tuhan, ya. Demikianlah firman Tuhan yang membawakan pada hari ini, pada minggu hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran adik-adik sekalian, ya. Apa yang Amang sudah sampaikan ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik dan untuk orang yang mendengarkannya, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.